Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi kita sekarang lanjutkan dengan kasus apabila kita memiliki sumber dependen ya. Dependen itu artinya tegangannya atau arusnya tergantung sama tempat lain ya. Bagaimana mencari Thevenin equivalent circuitnya ya. Jadi umpamanya kita punya black box ya. Jadi ini black box kita, kotak hitam kita ya. Jadi kita nggak tahu di dalamnya apa. Yang kita lakukan adalah kita harus mencari VTH ya sama RTH. Oke. Nah, untuk VTH tentunya kita langsung ukur ya. Kita langsung ukur di sini, kita dapat VTH. Ya, berapapun outputnya di situ itu berarti VTH-nya kita. Ya. Sedangkan kadang-kadang untuk kasus tertentu kita agak susah mencari RTH, kecuali kita ukur ya. Kalau kita ukur tentu juga bisa ya. Nah, tapi ada cara lain adalah kita connect dengan, kita anggap ya kita punya sebuah sumber V ya. Saya anggap ini namanya VZ ya. Kita connect ya. Dan kita hitung berapa IZ-nya. Ya. Sehingga RTH nanti kita dapat dari VZ per IZ. Jadi berapa arusnya yang kita dapat di sini ya. Seperti itu. Ya. Jadi VTH langsung diukur, sedangkan RTH didapat dari pembagian. Kalau kita anggap kita memiliki sumber ya, kita bagi dengan arus yang kita dapat ya. Oke, contohnya umpamanya kita punya kasus seperti berikut ya. Jadi kita punya V1 atau VA ya, VA. Nah, ini R1. Nah, terus kita punya sumber arus independen. Ini dependen ya, ini dependen. Alpha kali VL umpamanya. Di sini ada R2 lagi. Terus di sini beban kita ya. Sini RL. Seperti ini. Oke. Jadi kita memiliki sumber arus dependen ya. Jadi ini tergantung sama definisi VL. Di sini definisi VL seperti ini. Ini VL. VL. Oke. Jadi positifnya di sini, negatifnya di sini untuk definisi dari VL ya, atau tegangan load ya. Jadi kita ingin mencari RTH gampang, VTH gampang ya. Kalau VTH kita lihat, kita putus ya. Kalau VTH kita cari VTH dulu ya. VTH kita cari dengan cara kita putus ini sehingga kita punya sirkuit seperti ini. Step negatif. Ini VA. Ini R1, ini putus. Ya. Sehingga ini nggak ada arus di sini. Jadi R2-nya ini dummy namanya ya. Ini putus, seperti ini sirkuit kita ya. Alpha VL. Nah, sekarang VL-nya di sini tetap VL ya. Di sini VL. Oke. Jadi kita sekarang lihat VTH dari sini. Berapa sih VL-nya itu? Di VTH sama dengan VL ya. Tapi berapa? Nah, gitu pertanyaannya ya. Nah, kalau ini VL,
ya. Di sini juga karena arus tidak ada ke situ ya. Di sini juga VL ya. Ya. Di sini tidak ada arus ya, karena putus ya, jadi tidak ada arus. Jadi arusnya cuma ke sini saja. Oke. Jadi persamaannya kita adalah dari sini ada arus ke sini berarti ya. Arusnya itu sebesar alfa VTH atau alfa VL ya. Sehingga kita dapat tegangan di sini ya. Di sini VTH ya. Atau VL ya, sama ya. Jadi VTH dikurangi VA, VTH dikurangi sini VA. Itu sama dengan I-nya ya. I-nya itu alfa VTH juga ya. Kali R1. Seperti itu. Sehingga kita kumpulkan VTH plus alfa VTH kali R1 sama dengan VA. Sehingga dapat VTH kali 1 plus alfa R1 sama dengan VA. Demikian rupa kamu bisa lihat VTH-nya sendiri jadinya VA dibagi 1 plus alfa R1. Oke. Jadi dengan memutus ini, jadi tidak ada arus ke sini, arusnya cuma ke sini. Sedangkan kita tahu di sini VL ya. Jadi VL sama dengan VTH. Jadi karena kita lihat dari sini. Ya, sehingga kita dapat persamaan ini. Di sini VTH, di sini VA. Jadi VTH dikurangi VA itu sama dengan tegangan yang lewat di R1 ya. Sedangkan arusnya cuma ke sini disebabkan oleh alfa VTH atau alfa VL. Ya, karena arusnya di sini I ini sama dengan alfa VTH jadinya ya. Jadi itu VTH-nya. Sekarang pertanyaannya gimana caranya mencari RTH. Oke. Jadi kalau RTH, jadi kita harus connect. Jadi kita punya strukturnya tadi. Listriknya kita ini VA. Jadi sumber dependen kita nggak boleh hilang ya. Alfa VL. Ini R2, ini R1. Nah, sekarang kalau kita lihat ke sini, di sini ada alfa VL. Jadi tidak mungkin kita menghitung berapa hambatannya ini, ya. Ini kita bisa short, ya. Tapi ini tidak mungkin kita abaikan. Oke, sehingga untuk ini kita connect dengan tadi kita connect dengan sebuah tegangan ya. Jadi kita bilang ini VZ. Ini kita plus, ini minus ya. Nah, kita cek sekarang berapa IZ-nya dengan sistem kita. Oke. Nah, perhatikan di sini sekarang di sini ada arus ya. Di sini ada arus alfa VL. Nah, sekarang VL-nya itu di sini. Positif, negatif, ini VL ya. Ini sama dengan VZ ya. Sehingga ini otomatis sama dengan alfa VZ. Oke. Nah, di sini ada arus IZ, ada arus alfa VZ, sehingga arus di I1 saya tulis ini. Di I1 sama dengan alfa VZ ditambah IZ. Ya. Oke. Nah, habis itu kita bisa hitung sekarang VZ ya, sama dengan IZ kali R2 ya, dikali I1 kali R1 ya. Nah, ini kita sudah short ya. Jadi kalau kita menghitung R, sumber tegangan independennya kita short. Jadi ini kita short. Nah, kita abaikan ini ya.
Tapi ini tidak boleh diabaikan karena ini sumber dependent ya. Jadi saya taruh catatan di sini. Untuk mencari RTH sumber independent kita matikan ya. Jadi kalau sumbernya tegangan, kalau cara mematikan di short ya. Kalau sumbernya arus, cara mematikan di cut ya, diputus. Sedangkan sumber dependent harus tetap ya, tetap ada. Ini nggak boleh dihilangkan. Sumber dependent. Ya, sehingga sekarang kita pakai loopnya ke sini ya. Loopnya ke sini, kita berikan jadi VZ dari sini ya. Loopnya kita dapat VZ minus IZ R2. Kita sampai di sini ya. Minus I1 kali R1 sama dengan, kita sudah sampai sini 0. Oke. Nah, dari sini kita masukkan I1-nya ke sini sehingga kita dapat VZ minus IZ kali R2 ya. Minus I1-nya apa? Alpha VZ plus IZ kali R1 sama dengan 0. Ya, tinggal dikumpulkan, nanti ada VZ sini, VZ-nya ke sini jadinya VZ 1 ya, di sini minus alpha R1. Oke. Minus IZ R2 plus R1 sama dengan 0. Oke. Sehingga dari sini kita dapat RTH itu sama dengan VZ per IZ. Ya, dari sini ya. Nanti kamu kumpulin ini jadi sama dengan, nanti VZ ke sini. Ini sama dengan R1 plus R2 nih dibagi 1 min alpha R1. Oke. Jadi sehingga kita dapat RTH-nya. Tadi VTH sudah kita dapat ya. Jadi saya kembalikan ke tadi. Ini VTH ya. VTH yang kita dapat tadi, saya tulis ini VTH. VH per 1 plus alpha R1. Dan RTH-nya seperti ini. Oke, sehingga struktur yang kita punya ini sekarang kita bisa ganti dengan sebuah sistem di mana ini VTH, ini RTH, ya. Sini loadnya kita ya, ini R-nya, ini RL kita, seperti itu. Dengan nilai VTH sama RTH sekian. Oke. Jadi begitu untuk contoh yang tadi ya. Untuk contoh yang ini. Ini soalnya kita ya. Oke. Jadi kalau kita umpamanya bebannya kita berada di sini, bagaimana caranya mencari ya? Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke. Jadi saya kasih lagi satu contoh ya. Yang ada sumber dependent ya. Jadi umpamanya strukturnya kita sekarang seperti ini. Sini plus, di sini minus ya. Sini punya 6 volt. Ampere. Sini 2 ohm. Ini 1 ohm ya. Terus di sini adalah 3 ohm. Terus di sini ada sumber
dependent ya, dependent plus minus ya nilainya, plus minus di sini 4 Vx, definisinya di sini Vx seperti itu ya. Oke, sekarang bebannya kita ini plus minus, ini VL, ini bebannya kita. Oke, nah sekarang kita pingin kalau ini bebannya kita, nah kita di ini IL umpamanya ya, seperti itu. Sekarang pertanyaannya disuruh mencari sirkuit ekuivalen ya, terhadap terminal AB, sini AB. Oke, jadi ini bebannya kita. Jadi kita lihat ke dalam, ke situ ya. Jadi kita lihatnya ke situ. Di situ ada VTH dan RTH. Ya. Nah, tentunya dalam hal ini VTH lebih gampang dicari ya. Kalau VTH tinggal diputus, kita ukur VTH-nya ya. Jadi gimana caranya? Jadi kita putus, ini putus. Ya. Sehingga strukturnya kita tinggal ini nggak ada ya, seperti ini. Sehingga saya copy dulu ya. Sehingga strukturnya kita nanti atau saya taruh sini ya. Taruh sini aja ya. Nah, kalau kita putus ini, sehingga kita sisanya sini ada 6 volt ya. Sini ada arusnya nanti muternya cuma ke sini aja ya, karena ini putus. Ya, sehingga kamu perhatikan otomatis kita dapat Vx, ya nggak? Vx kan otomatis ke sini ya. Jadi arusnya ke sini 3 ampere, jadi Vx kita otomatis dapat Vx sama dengan 9 volt ya. Sama dengan ini kenapa? 3 ampere itu ya kali 3 ohm. Yang ini ya, dia ke sini karena ini putus ya. Sehingga di sini juga otomatis kita dapat ya. Jadi situ ada 4 Vx ya, sehingga itu adalah tinggal kali 4 36 volt. Sini 36 volt. Ya. Jadi VTH kita hitung dari sini. Di sini ada baterai 6 volt. Oke. Jadi otomatis 6 volt ya. Kita pergi ke sini, kita pergi ke sini. Karena ini sumber arus ya, kita nggak tahu tegangannya ya. Jadi kita pergi ke sini. Jadi VTH nanti kita dapat itu sama dengan 6 volt. Kita dari sini ya. Ini ada baterai 6 volt. Pergi ke sini ada Vx plus berapa tadi? 9 volt. Oke, pergi ke sini plus 36 volt. Sehingga kita dapat 51 volt ya. Selesai. Jadi VTH-nya udah dapat. Oke. Nah, kalau sekarang RTH-nya kita nggak bisa lihat ya. Kalau bisa kita ukur kita bisa, tapi ini harus di short dulu nanti dan seterusnya. Jadi kita langkah yang pertama kalau nyari VTH RTH itu adalah sumber apa namanya? Independennya kita matikan. Jadi ingat sumber independen ya. Independen dimatikan ya. Jadi sedangkan sumber ini adalah sumber dependen ya, sumber dependen karena dia tergantung sama tempat lain ya. Ini tidak tergantung sama tempat lain. Ini kita diamkan, ini nggak boleh hilang ya. Nah, sehingga kalau kita matikan ini berarti di short ya. Kalau kita matikan ini di short seperti ini. Ini diputus cut. Oke. Sehingga strukturnya kita saya gambar ulang di sini. Nanti strukturnya kita akan menjadi seperti ini. Ini di short sudah di situ. Yang di sini putus ya, sehingga ini juga nggak kehitung ya, karena ini putus. Jadi kita punya
Ini 3 ohm plus minus ini 4 Vx, diminisi Vx tetap di sini Vx seperti ini. Oke. Jadi gampang strukturnya. Nah, kita juga belum bisa menghitung RTH di sini, maka kita akan connect dengan plus minus Vz dan kita coba ukur I-nya. IZ. Jadi ini teknik mengukur namanya ya. Jadi kita bisa ukur I-nya dengan mematikan sumber independen ya, atau kita bisa hitung seperti ini. Oke. Jadi ini langsung saja ya. Jadi kalau kita pakai satu loop saja ya, di sini dapat Vz minus IZ dikali 3. Ya, sampai di sini. Nah, sedangkan di sini kita dapat kalau ini IZ berarti Vx itu sama dengan 3 IZ. Sehingga kita dapat di sini minus 4 Vx ya. Kita sampai di sini, ini sama dengan 0. Oke, sehingga kita kumpulkan sehingga dapat Vz sama dengan ini 3, ini 12, jadi 15 IZ. Oke, sehingga kita dapat RTH itu sama dengan Vz per IZ itu sama dengan 15 ohm. Oke, jadi struktur kita yang tadi yang ribet ini ya, sekarang bisa kita gantikan dengan sebuah balik ke kanan ya. Ini RTH-nya kita dapat 15 ohm. Ini VTH. VTH-nya kita dapat 51 volt ya. Jadi seperti ini kontak kita connect ke RL. Ini RL 2 ohm ya. Oke, jadi itu adalah cara mencari ekuivalen kalau ada sumber dependen ya, dependen, terutama untuk mengukur RTH-nya. Ya, jadi kalau VTH lebih gampang dicari, tapi kalau RTH ya, RTH kamu ingat sumbernya kalau sumber tegangan ya, yang independen ya, yang independen yang ini kita short, yang ini kita putus. Ya, yang ini tetap ya, yang dependen ya. Dependen ini artinya dia tergantung sama tegangan yang lain. Oke. Dari situ kamu connect ini ya. Kamu connect tegangan luar ya, kita anggap tegangan Vz, kita ukur IZ-nya berapa, dari situ kita dapat RTH sama dengan Vz bagi Z ya. Oke, nah sekarang kita bahas sedikit tentang tugas sebelumnya ya. Nah, tugas sebelumnya itu adalah sebentar. Ini ya. Oke, kita dapat ini ya. Jadi ini tugasnya. Nah, tentunya kamu banyak yang saya lihat sudah buat dengan KVL ya, KVL Kirchhoff Voltage Law juga nggak apa ya. Nah, cuma kalau ada kita pakai superposisi ya, umpamanya kita pakai superposisi ini ya, ini kita pakai sumber yang satu dulu, kita punya seperti ini strukturnya. Jadi ini di short ya, kalau ini matikan di short. Jadi ini struktur pertama kita. Jadi ini 1 ohm, ini 1 ohm, ini 2 ohm ya. Umpamanya kita fokus ke sini dulu ya, yang di sini kita nyari berapa sih arus yang di sini ya. Jadi kalau ini gampang sekali jadinya, ini paralel. Jadi ini saya anggap I1, ini I1 ya. Saya tulis I1 ya. Jadi I1 aksen ya, karena dia struktur pertama kita ya. Ini kita matikan, ya. I1 aksen gampang sekali. I1 aksen itu kita dapat ini 3 volt. 3 volt dibagi 2 ditambah 1 paralel 1. Ya, karena ini paralel. 1 paralel 1 itu setengah ya. Sehingga kita dapat 3 volt dibagi
2,5 ohm ya. Dari sini kita dapat I1-nya 1,2 ya, 1,2 kalau nggak salah. Ya, 1,2 ampere ya. Oke. Nah, struktur kedua yang kalau kamu pakai superposisi sehingga kamu dapat arusnya ke situ. Struktur kedua tentunya ini kita bisa matikan, ini kita matikan, kita pakai yang ini ya. Jadi ini struktur keduanya dia seperti apa? Seperti ini. Jadi ini ada tegangan di sini 2 volt. Ada hambatan di situ. Ada hambatan di situ. Ini short. Di sini ada hambatan. Ini short juga seperti itu. Jadi 2 ohm, ini 1 ohm, ini 1 ohm ya. Nah, kalau ini kita cari arus yang di sini ya, yang di situ ya. Jadi saya tulis ini I2 ya. Jadi I2 itu sama dengan 2 volt ya. Dibagi 1 yang ini ya, dibagi 1 ditambah 1 ini paralel sekarang dengan yang ini ya. Kamu bisa lihat ini sekarang paralel sama yang ini. 1 paralel dengan yang 2. Oke. 1 paralel 2 itu adalah 1 kali 2 dibagi 1 tambah 2 ya, 2/3. Ya, jadi ini nanti 2 dibagi 1 plus 2/3 atau 5/3, jadi mau dapat 2/5/3. Oke, kita juga dapat ini 1,2 ampere berarti ya, karena sama dengan ini ya. Nah, itu adalah I2. Nah, sekarang gimana cara nyari I yang di sini? Nah, I yang di sini kamu lihat kalau dia ke atas berarti dia ke kiri ya. Nah, sekarang minus jadinya ya. Ini minus. Jadi kita pakai ini I yang naik dengan pembagi arus ya. Jadi ini kayak ada di sini I2 ya. Jadi di sini ada masuk 2 ohm. Di sini ada masuk yang ini 1 ohm ya. Seperti ini. Kita cuma nyari yang kedua ohm ya, yang di sini. Tentunya arahnya negatif jadinya ya. Pakai pembagi arus juga bisa ya. Jadi I1 jadinya ya. Di sini I1 aksen 2, struktur yang kedua. Itu sama minus ya, karena kebalik ya ke kiri. Itu kalau pembagi arus yang ini 1,2 dikali berapa? Dikali hambatan itu ya. 1 per ini tambah ini. 1 plus 2. Jadi ini 3 sehingga min 0,4 ampere. Tadi sudah dapat ini, sekarang dapat. Oke, itu superposisinya. Dan terakhir yang ketiga ya, nah, saya gambar di sini. Jadi ini seperti itu ya. Ini 1 volt. Ini di short ya. Masuk ke sini ya. Sini ada. Jadi ini 1 ohm, ini 1 ohm, ini 2 ohm ya. Sehingga kita dapat I-nya tentunya ke sini ya. Jadi I3 saya tulis ya. Jadi I3 itu sama dengan ini jadi sekarang paralel ya. Satu tegangannya ini dibagi 1 ditambah 1 paralel 2. 1 paralel 2. Ini adalah 1 per 1 plus 1 kali 2 per 1 tambah 2 ya. Itu paralel ya, caranya nyari hambatan paralel ya. Sehingga ini 1 per 1 plus 2/3 sama dengan 1 per 5/3 ya. 3/5 atau 0,6 ya. Jadi dapat 0,6 ampere. Oke. Nah, arusnya masuk ke sini terbagi 2. Nah, bagi 2 kita bisa juga ini paralel ya. Jadi pembagi arus ya. Sehingga kita dapat nanti jadi ini I1 aksen gitu ya. I1 aksen pakai pembagi arus 0,6 dikali, karena dia ke sini ya, jadi kita kali 1 ohm yang paralel di sini
dibagi 1 tambah 2. Sehingga kita dapat ini 1/3 ya, 1/3 sehingga 0,2 ampere. Oke, sehingga total kita dapat, dan tadi di I1 adalah ini ditambah ini ya, tambah yang itu ditambah yang ini ya, sehingga kita dapat I1 sama dengan 1,2 ditambah dikurang ya, dan ini ya 0, dikurang 0,4 ditambah 0,2, jadi ini sama dengan 1 ampere. Jadi I1 dapat 1 ampere, dan seterusnya yang lainnya juga bisa kamu cari. Untuk yang ini juga sama ya, jadi satu-satu analisanya tadi. Dari yang tadi kita dapat ya, contohnya di sini kita dapat I1, tentunya kita ini dapat 0,6 dan seterusnya ya. Sehingga ditambahin terus sehingga kamu dapat arus yang lain. Oke, jadi itu caranya untuk menghitung pakai superposisi ya. Dan tentunya kita sudah aplikasikan ke sirkuit yang lainnya ya. Itu yang tadi. Oke. Jadi saya rasa sudah jelas ya. Jadi topik kita hari ini membahas ini ya. Jadi gimana caranya mencari Thevenin ekuivalennya kalau ada sumber dependen ya. Tentunya kita cari VTH ya. VTH bisa cari gampang ya. Nah, ketika kita nyari RTH, ingat kata kuncinya adalah sumber independennya ya. Sumber independennya kita matikan. Ya. Sumber dependennya kita tetapkan ya, seperti ini. Ya. Ini kalau kita nyari R ya. Kalau kita RTH, ini kita short ya. Ini kita tetapkan. Ini kita cari ya. Terus kita connect dengan sumber luar ya, VZ, kita ukur IZ-nya berapa. Atau sebaliknya kita kasih dia arus IZ, kita ukur VZ-nya. Dari situ kita bisa dapat RTH. Oke. Sebentar, coba saya carikan apakah kita bisa ada contoh lain. Tapi saya rasa cukup ya, cukup komprehensif tadi ya. Oke. Atau saya kasih saya rasa cukup ya. Nanti kita sambil jalan kita coba lihat ya, apakah dengan tugas-tugas ya, apakah kalian sudah pemahamannya sudah sampai situ apa belum ya. Oke, kalau gitu kita coba tambahkan satu soal saja ya, satu soal. Saya pause dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini pokoknya sirkuit baru kita ya. Jadi kita tanya dari sini ya, kita lihat dari sini. Jadi kita nyari RTH dan VTH ya. Oke, jadi ini mungkin saya pakai untuk tugas ya, tugasnya ya. Jadi mungkin kita dicoba dulu ya, biar saya tahu sampai di mana pemahamannya ya. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, kata kuncinya saya bahas di sini sedikit ya. Jadi kalau kita mencari VTH ya, jadi ini kita putus ya. Jadi kamu punya dua loop ya, loop ini ya. Jadi kamu bisa hitung ya. Tapi tentunya sebenarnya kita bisa hitung loop yang besar ya, karena I-nya di sini adalah gabungan antara ini dengan I di sini umpamanya ya. Oke. Jadi kamu ambil loop yang besar, hitung tegangannya ya. Sehingga nanti kamu dapat berapa arus yang ke sini, dari situ kamu dapat nanti VTH. Ya, VTH adalah tegangan yang di sini. Oke. Nah, untuk RTH tentunya nanti caranya adalah ini kamu short ya. Short circuit ya. Terus kamu berusaha di sini connect dengan
sumber tegangan VZ tadi. Ya, VZ terus cek I-nya berapa. Oke. Nah, coba dulu dikerjakan ini. Kalau memang saya lihat nanti banyak yang benar ya, maka saya dapat mengerti apakah kita perlu revise atau revisi lagi topik yang ini ya. Oke, sampai di situ aja videonya sekarang ini. Sampai ketemu lagi pada kuliah berikutnya.